Search engine itu bukan hanya bicara tentang bagaimana mengumpulkan data, kemudian menampilkannya dalam sebuah laman web, tetapi lebih jauh dari itu banyak sekali hal-hal yang perlu dipikirkan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia bisa membuat seperti Google, seperti yang sedang ramai tentang search engine yang dinamakan Gatot Kaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di beberapa waktu yang lalu, kita diramaikan oleh salah satu ucapan atau pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan rencana atau keinginan menteri untuk membuat sebuah search engine yang diberi nama Gatot Kaca. Munculnya keinginan itu dilandasi oleh Google telat mendaftar ke PSE yang mengakibatkan ada kemungkinan untuk diblokir. Bahkan orang menyebutnya sebagai kiamat internet begitu. Dan ini terbukti beberapa situs seperti PayPal, kemudian layanan-layanan game, kemudian judi online juga ikut keblokir karena tidak mendaftar segera ke Kominfo. Nah, kembali bicara tentang search engine. Pertanyaan yang sering muncul di beberapa kesempatan adalah bisa nggak sih kalau Indonesia membuat search engine seperti Google? Jawaban ini tentu teman-teman yang bergerak dalam bidang IT akan bisa menjawabnya. Salah satu jawaban yang sering saya sampaikan adalah bisa, tapi syaratnya banyak sekali. Orang Indonesia ini sudah pintar-pintar, orang Indonesia sudah melek teknologi, banyak orang-orang yang canggih, banyak yang sudah bisa memikirkan bagaimana infrastruktur yang sangat besar, bagaimana menghandle sebuah uh, traffic atau query yang sangat besar dari sebuah web, tetapi memang modal untuk membuat search engine seperti Google tidak semudah yang dibayangkan. Yang pertama, harus ada goodwill dari pemerintah terkait keinginan untuk membuat search engine, karena tidak mudah teman-teman semua. Goodwill ini harus diwujudkan dengan mendukung swasta atau setidaknya BUMN untuk mulai membuat search engine seperti keinginan yang dinamai Gatot Kaca. Kita tahu bahwa search engine bukan hanya bicara tentang bagaimana data dikumpulkan, kemudian query, kemudian juga ditampilkan dalam sebuah halaman web atau sebuah aplikasi. Jadi bukan hanya bicara itu, tetapi search engine sudah menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Kalau kita lihat ya, Google contohnya. Google itu, search engine itu nyambung ke Google Drive, nyambung ke Google Mail, kemudian ke Google Docs, kemudian ke Google Assistant, ke Android yang lebih luas lagi, bahkan ke layanan-layanan lainnya termasuk AdWords. Ya, jadi tidak hanya bicara tentang bagaimana data dikumpulkan, kemudian di-query, kemudian ditampilkan, bukan hanya bicara itu. Nah, harus bicara lebih luas, harus dipikirkan lebih luas karena search engine tidak mungkin bisa berdiri sendiri jika ingin dibuatnya. Itu yang pertama, harus ada goodwill dari pemerintah. Yang kedua adalah goodwill ini harus ditunjukkan dengan adanya semacam konsorsium untuk membuat sebuah search engine negeri, dalam artian search engine yang berlabel pemerintah atau setidaknya search engine bikinan BUMN. Misal Telkomsel, Telkom bergabung, kemudian didukung misalkan oleh PLN, kemudian didukung juga oleh misalkan oleh PT LAN, atau misalkan juga didukung oleh BUMN yang fokus pada
pada digital, pada marketing segala macam, akhirnya membuat sebuah konsorsium untuk membuat Gatot Kaca ini benar-benar terwujud. Jangan sampai keinginan ini justru dimanfaatkan oleh teman-teman kita gitu ya untuk jokes ya, untuk ngebully pemerintah misalkan dengan yang ramai, Gatot Kaca dengan halaman yang lucu, kemudian ditanya di search begitu, terus muncul di bawahnya jangan tanya saya nggak tahu begitu ya, ceritanya begitu. Jadi jangan sampai ucapan-ucapan Pak Menteri itu menjadi sebuah uh, lelucon di masyarakat. Tetapi kalau memang ini benar-benar ingin diwujudkan, harus benar-benar ada goodwill. Konsorsium dibuat untuk membuat sebuah search engine. Tetapi sebagai um, orang, sebagai praktisi, saya meyakini bahwa untuk membuat konsorsium ini juga ternyata tidak mudah, teman-teman. Telkom saja ya, Telkom sendiri tidak mempunyai um, track record yang bagus dalam membuat sebuah portal. Awal-awal dulu waktu Telkom ada Plaza, cukup bertahan lama sebelum kehadiran Yahoo, kemudian kehadiran Google ke Indonesia. Plaza.com, email banyak yang menggunakan itu. Nah, kalau sudah banyak crowdnya, sudah banyak, mungkin bisa dikumpulkan membentuk sebuah search engine menjadi sebuah ekosistem yang di dalamnya ada search engine. Tapi ternyata Telkom tidak mampu mencapai titik di mana portalnya benar-benar dimanfaatkan oleh banyak orang di Indonesia. Kemudian kalau bicara juga tentang e-commerce, Telkom juga tidak mempunyai track record yang bagus dalam membangun e-commerce gitu ya. Masih kalah dengan perusahaan-perusahaan sekelas Tokopedia atau Bukalapak dalam sisi e-commerce-nya. Telkom memang kuat sekali dalam connectivity, tetapi untuk layanan-layanan seperti produk digital ini masih harus benar-benar ditingkatkan. Nah, satu, goodwill, kedua adalah konsorsium, yang ketiga adalah, yang terpenting adalah bagaimana memikirkan search engine ini bisa hidup dan digunakan. Ini penting. Kenapa bisa hidup dan digunakan? Google bisa bertahan sampai sekarang itu karena dia biasa membiayai dirinya sendiri, bahkan sudah menghasilkan untung. Artinya ketika kita membuat search engine, anggaplah itu Gatot-Kaca, maka Gatot-Kaca harus bisa membiayai dirinya sendiri. Google banyak layanan yang berbayar yang kemudian bisa membiayai dirinya sendiri. Misalkan dengan adanya konsep AdWords, dengan adanya konsep AdSense dan segala macam. Akhirnya ekosistem ini akan membuat sebuah bisnis baru yang benar-benar menguntungkan, yang menyebabkan search engine itu bisa bertahan hingga saat ini. Jadi itunya harus juga dipikirkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan ketika kita berencana untuk membuat search engine adalah memikirkan timeline, waktunya. Kalau kita memulai dari sekarang, akan menjadi search engine yang stable-nya itu versi keberapa, kemudian di tahun keberapa. Ya, jangan sampai pembuatan search engine ini ada politis, kemudian ada pergantian menteri, perubahan keputusan lagi, perubahan kebijakan lagi, akhirnya tidak ada semacam guideline selama sekian tahun ke depan supaya search engine ini benar-benar bisa jalan. Kita tahu bahwa Google hadir itu sekitar tahun 98 ya, 1998. Kalau ditarik mundur sekarang berarti udah berusia sekitar 24 tahun. Dan 24 tahun waktu yang cukup untuk mengumpulkan data yang sebegitu banyak di dunia. Jadi mesin crawlernya itu jalan tiap hari, setiap menit, setiap saat, akhirnya membuat data yang begitu kaya. Kalau orang Sunda, syariatnya begitu ya, untuk mencari apapun di Google itu ketemu. Ya, nah ketika kita memiliki keinginan untuk membuat sebuah search engine, maka kita harus berpikir mulai dari sekarang. Nah, kelemahan kita sebagai bangsa, sebagai pemerintah, kita merencanakan hari ini bisa jadi terwujudnya 2-3 tahun ke depan.
Dan itu kalau tidak ada intrik politik, tidak ada perubahan kebijakan dan juga perubahan lingkungan yang merubah sesuatu yang sudah direncanakan menjadi batal. Bagaimana mewujudkan, bagaimana meningkatkan masyarakat Indonesia khususnya untuk membuat ada rasa memiliki terhadap search engine yang akan dibuat itu. Jadi membuat search engine bukan hanya masalah technical bagaimana crawling, kemudian bagaimana query, bagaimana algoritmanya pencarian, bagaimana algoritma pencocokan hasil dan segala macam, tetapi bagaimana masyarakat merasa memiliki. Nah, merasa memiliki ini sesuatu yang sangat susah. Kenapa Google begitu kuat? Karena device yang mereka punya seperti Android dan segala macam, mereka sudah embed dengan Google Search di dalamnya. Kemudian dengan waktu yang cukup lama, dengan pembuatan email yang gratis, kemudian dengan tools-tools yang memudahkan para pemilik website untuk lebih meningkatkan SEO-nya, akhirnya merasa bahwa saya sangat berkepentingan dengan yang namanya search engine Google. Ya, jadi harus dipikirkan sampai ke sana. Ketika kita membuat sesuatu, jangan sampai dalam kondisi emosional. Karena emosi ke Google, tidak segera mendaftar ke layanan elektroniknya Kominfo, akhirnya seolah-olah kita juga bisa. Kita juga bisa membuatnya. Bangsa ini bisa membuatnya. Tapi yang saya pikirkan bahwa sesuatu yang dibuat dengan emosional tidak akan menghasilkan karya yang maksimal. Justru yang harus kita lakukan bagaimana Google ini bisa transfer knowledge ke kita, bagaimana bisa meningkatkan kemampuan anak-anak Indonesia supaya setidaknya bisa membuat sesuatu layanan-layanan yang seperti Google yang benar-benar powerful. Jangan sampai kita juga bisa menandingi Google. Kita bisa juga menandingi Yahoo. Sekelas Yahoo belum bisa menandingi Google. Sekelas Bing aja masih susah untuk menandingi Google. Apalagi kita yang belum memiliki portfolio apapun dalam membuat sebuah search engine. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah kita sebagai bangsa Indonesia nggak boleh berhenti untuk belajar. Suatu hari saya berharap di Indonesia ada yang namanya search engine yang besar seperti layaknya Baidu punya Cina, layaknya Yandex punya Rusia, dan layaknya Google punya Amerika. Mudah-mudahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.